semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Romauli Sitinjak dengan NIM 7202343002 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B dengan mata kuliah Manajemen Bisnis Retail oleh Ibu dosen Aurora Putri Elis. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah Manajemen Bisnis Retail dalam satu semester ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, jadi kesimpulan materi yang dapat saya rangkum atau yang dapat saya simpulkan dalam semester ini yaitu kita telah mempelajari sebanyak 8 materi, mulai dari yang pertama ruang lingkup manajemen bisnis retail, yang kedua perilaku konsumen retail, yang ketiga strategi pemasaran yang terdiri atas 3 tahap, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang keempat pengelolaan barang dagangan, yang kelima pengelolaan harga jual, yang keenam, operasional toko. Dan yang ketujuh, analisis peluang pemasaran retail. Dan yang terakhir, pengembangan retail marketing mix. Jadi, kesimpulan materi yang pertama itu adalah ruang lingkup manajemen bisnis retail. Yaitu, bisnis retail adalah bisnis yang menjual berbagai macam produk secara ecer. Bisnis berjalan karena struktur-struktur dasar yang mempengaruhi alur jual beli produk. Bisnis memiliki karakteristik tersendiri, jenis tersendiri, dan fungsinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu penguasaan mental serta ide untuk memulai dan mengelola bisnis retail secara tepat. Para pelaku bisnis juga wajib mempelajari kesalahan-kesalahan dan faktor sukses supaya bisa mengelolanya dengan baik dan tidak bertele-tele. Selain itu, manajemen yang baik juga mempengaruhi maju atau tidaknya bisnis retail. Materi yang kedua adalah perilaku konsumen retail. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, retail harus memahami bagaimana pelanggan menetapkan dan memilih toko serta barang dagangan. Untuk mengembangkan efektivitas biaya program retail, maka retail sebaiknya mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pelanggan yaitu yang pertama, potensial, motivasi, persepsi. Dan yang terakhir, pembentukan sikap. Adapun materi yang ketiga adalah strategi pemasaran terdiri atas 3 tahap, yakni segmenting, targeting, positioning atau STP. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan targeting adalah mengevaluasi, kemudian memilih, menyeleksi, dan menjangkau konsumen yang akan menjadi sasaran. Proses selanjutnya adalah melakukan positioning, yaitu suatu strategi untuk memasuki benak konsumen sehingga bisa membentuk sebuah persepsi baik tentang produk pada konsumen. Adapun indikator segmentasi pasar konsumen yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografik, dan segmentasi tingkah laku. Target pasar atau targeting bisa ditentukan jika perusahaan telah menentukan segmen pasar. Hal ini dikarenakan perusahaan menyadari bahwa pada dasarnya perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Setelah menentukan target pasar, maka selanjutnya harus dirancang posisi produk. Posisi produk ini untuk memasuki akal pikiran konsumen agar produk melekat di benak konsumen. Nah, materi yang keempat adalah pengelolaan barang dagang. Jadi, pengelolaan barang dagang adalah proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk atau barang dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Pengelolaan barang dagangan membutuhkan pengetahuan terhadap kebiasaan berbelanja konsumen di toko, pengetahuan atas pasar produk secara umum, dan rencana yang jelas untuk sukses setiap kali aktivitas barang dagang ditawarkan ke konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan aktivitas pengelolaan barang sebuah retail. Faktor-faktor tersebut antara lain kebijakan pembelian, informasi toko pada masa lalu, analisis kualitatif atau siapa target pasar, tren atau kecenderungan barang dagangan. Analisis pemasok utama, tinjauan ulang komunikasi pemasaran, penampilan toko.
Materi yang kelima adalah pengelolaan harga jual. Keputusan penetapan harga dipengaruhi oleh sederetan kekuatan lingkungan dan persaingan yang sangat kompleks. Perusahaan tidak menetapkan satu harga tunggal, melainkan sebuah struktur penetapan harga yang mencakup barang-barang berbeda dalam lininya. Struktur penetapan harga ini selalu berubah sepanjang waktu ketika produk bergerak melalui siklus hidup perusahaan tersebut. Perusahaan menyesuaikan harga produk untuk mencerminkan perubahan biaya dan permintaan dan menghitungkan berbagai jenis pembeli dan situasi. Ketika lingkungan persaingan berubah, perusahaan akan mempertimbangkan waktu untuk melakukan perubahan harga dan waktu untuk merespon perubahan tersebut. Materi yang keenam adalah operasional toko. Yang pertama, persiapan toko. Nah, pada persiapan toko yang baik sangat penting untuk menjamin operasional toko berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kegiatan persiapan toko meliputi pengaturan tampilan produk, persiapan stok, dan pemeliharaan toko. Dan yang kedua, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap toko. Kegiatan pelayanan pelanggan meliputi menerima keluhan, memberikan informasi produk, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan pelanggan. Yang ketiga, transaksi penjualan. Transaksi penjualan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjaga keuntungan toko. Kegiatan transaksi penjualan meliputi penerimaan, pembayaran, pengelolaan kembalian, dan pembuatan faktur. Nah, yang keempat adalah pengelolaan stok. Pengelolaan stok yang baik dapat membantu toko untuk mengoptimalkan keuntungan dan menghindari kerugian. Kegiatan pengelolaan stok meliputi penghitungan stok, pemantauan penjualan, dan pengelolaan pergantian stok. Nah, yang kelima, pembersihan toko. Kebersihan toko adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggan, serta meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Kegiatan pembersihan toko meliputi membersihkan lantai, membuang sampah, dan membersihkan kamar mandi. Nah, materi yang selanjutnya adalah analisis peluang pemasaran retail. Adapun berbagai ulasan mengenai berbagai peluang dalam bisnis retail, yaitu yang pertama, peluang-peluang manajemen untuk mengatasi persaingan yang semakin tinggi dan adanya lingkungan yang semakin menantang. Para retail mulai merekrut dan mempromosikan beberapa orang dengan berbagai keterampilan dan perhatian dalam hal manajemen. Materi yang ketujuh adalah peluang pemasaran retail. Ada berbagai ulasan mengenai berbagai peluang dalam bisnis retail, yaitu yang pertama, peluang manajemen. Untuk mengatasi persaingan yang semakin tinggi dan adanya lingkungan yang semakin menantang, para retail mulai merekrut dan mempromosikan beberapa orang dengan berbagai keterampilan dan perhatian dalam hal manajemen. Yang kedua, peluang-peluang kewirausahaan. Bisnis retail juga menghasilkan peluang terhadap orang-orang yang berkeinginan memulai usaha. Nah, yang ketiga, peluang-peluang terhadap pengembangan karir. Pada perusahaan retail, peluang berkarir timbul pada pembelian produk manajemen toko dan fungsi staf perusahaan. Posisi perusahaan dapat dibangun pada beberapa area seperti accounting, finansial, promosi, dan periklanan. Materi yang terakhir adalah materi yang ke-8, yaitu bauran pemasaran retail atau retail marketing mix. Bauran pemasaran retail atau retail marketing mix adalah variabel keputusan pengecer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian. Dengan demikian, mempengaruhi komitmen pelanggan dengan cara menciptakan kepuasan. Adapun elemen-elemen di dalam retail marketing mix, yaitu yang pertama, merchandise. Merchandise adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Para pengecer memutuskan apa yang akan dijual berdasarkan apa yang ingin dibeli oleh pasar sasaran mereka. Pricing adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayar untuk merchandise barang atau merchandise jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Selanjutnya, location, yaitu lokasi yang tepat sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual merchandise yang sama oleh pramuniaga yang sama
banyak, dan terampil. Dan yang selanjutnya yaitu location, yaitu lokasi yang tepat. Sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun keduanya menjual merchandise yang sama. Nah, selanjutnya ialah retail service. Kebanyakan konsumen mengkritisi bahwa toko swalayan merupakan tempat berbelanja yang membingungkan, pelayanan yang diberikan kurang memadai, dan pricing yang diberlakukan tidak bersaing. Oleh sebab itu, pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting. Nah, terdapat 5 jenis promotion yang biasa disebut sebagai promotional mix, yaitu selanjutnya adalah promotion. Terdapat 5 jenis promotion yang biasa disebut sebagai promotional mix, yaitu advertising atau iklan, sales promotion, personal selling, direct marketing promotion. Nah, yang terakhir adanya store atmosphere, yaitu elemen utama dari penampilan toko adalah suasana atau atmosfer, yaitu kesan keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik toko, dekorasi, dan lingkungan sekitarnya. Suasana dapat menciptakan perasaan yang santai ataupun sibuk, kesan yang mewah atau efisiensi, sikap ramah ataupun dingin, terorganisir atau kacau, atau suasana hati menyenangkan dan serius. Bauran retail yang terdiri dari elemen place, people, product, price, promotion merupakan hal yang sangat substansial dalam mengembangkan strategi dalam bisnis retail. Kesalahan dalam penetapan salah satu elemen tersebut akan berimplikasi terhadap elemen yang lain. Untuk itu, menjadi tugas utama top level management adalah bisnis retail untuk selalu konsep. Sekian hasil pemaparan kesimpulan dari manajemen bisnis retail yang saya pelajari dalam 1 semester ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.